Hao, apa kabarnya hari ini? Saya harap kita dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, pada hari ini Rabu 31 Maret 2021, Lausa akan menyampaikan video pembelajaran materinya tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran 5 dan 6. Materi pembelajaran hari ini ada muatan PPKN, keberagaman agama di sekolah. Yang kedua, ada muatan bahasa Indonesia, kata sapaan dalam fabel dan membuat kata sapaan. Lalu yang ketiga, ada muatan matematika. Materinya menyatakan pecahan dari sekumpulan objek. Dan yang terakhir ada muatan SBDP, materinya membuat karya 3 dimensi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini untuk muatan PPKN, tujuannya agar siswa dapat mengetahui keberagaman agama di sekolah dengan baik. Kemudian untuk muatan bahasa Indonesia bertujuan agar siswa dapat mengidentifikasi kata sapaan dalam fabel dan membuat kata sapaan dengan benar. Kemudian untuk muatan matematika bertujuan agar siswa dapat menyatakan pecahan dari sekumpulan objek dengan baik. Lalu untuk muatan SBDP bertujuan agar siswa dapat membuat karya 3 dimensi dengan baik. Yang pertama, kita masuk ke muatan PPKN KD 3.3. Di pembelajaran 5 halaman 64, materinya keberagaman agama di sekolah. Meskipun memiliki agama yang beragam, masyarakat Indonesia tetap hidup berdampingan dengan rukun dan saling membantu. Semua harus saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama. Nah, manfaatnya kita dapat memiliki banyak teman dan tenang dalam beribadah ya. Jadi di Indonesia itu memiliki keberagaman agama yang sangat banyak. Nah, sudah dibahas di pembelajaran sebelumnya ya. Di Indonesia itu ada memiliki 6 agama. Nah, manfaatnya kalau antar pemeluk agama itu saling menghargai dan menghormati, kita dapat memiliki banyak teman. Yang pertama, lalu yang kedua hidup kita rukun. Dan yang ketiga tenang dalam beribadah ya. Nah, di pembelajaran 4 halaman 14 itu keragaman agama di sekolah. Nah, ini materi di pembelajaran 4 kemarin ya. Lalu review kembali ya agama yang ada di Indonesia itu dan tempat ibadahnya beserta hari besarnya. Nah, yang pertama Islam dan tempat ibadahnya itu adalah masjid. Hari besarnya itu Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Isra Mi'raj. Lalu agama yang kedua itu ada agama Kristen Protestan. Nah, tempat ibadahnya adalah gereja. Hari besarnya, hari besar Kristen Protestan itu ada hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Lalu agama ketiga itu ada agama Katolik ya. Sama juga tempat ibadahnya dengan agama Kristen Protestan yaitu gereja ya. Nah, hari besarnya juga sama dengan hari besar Kristen Protestan yaitu hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Lanjut ke agama 4. Agama keempat itu ada agama Hindu ya. Tempat ibadahnya pura dan hari besarnya hari Nyepi, hari Saraswati, hari Pagarwesi. Nah, lalu agama kelima itu ada agama Buddha
tempat ibadahnya ada wihara, hari besarnya hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Nah, agama keenam itu ada agama Konghucu, tempat ibadahnya kelenteng. Nah, hari besarnya hari besar tahun baru Imlek dan Cap Gome. Nah, itu sudah Lause review kembali ya. Di pembelajaran 4 sudah kita bahas keberagaman agama di Indonesia itu beserta tempat ibadah dan hari besarnya. Nah, kembali lagi ke pembelajaran 5 halaman 64, itu ada ayo berlatih ya. Bacalah teks di bawah ini dengan saksama. Setelah itu kerjakan soal-soalnya. Nah, kita baca dulu teksnya. Di sekolah, Fitri mempunyai banyak teman. Teman-teman Fitri ada yang berbeda agama dengan Fitri. Namun, Fitri dan teman-temannya tetap bermain bersama meskipun berbeda agama. Fitri beragama Islam, Maria beragama Katolik, Christine beragama Kristen Protestan, dan Komang beragama Hindu, Mei beragama Buddha, dan Melanie beragama Konghucu. Nah, sudah selesai kita membaca teksnya. Lalu, berdasarkan teks di atas, tuliskan contoh hari besar agama yang dianut oleh Fitri, Maria, Christine, Komang, Mei, dan Melanie. Nah, di slide sebelumnya sudah kita baca ya tadi beberapa agama, tempat ibadah, dan hari besarnya. Sekarang setelah kita baca teks yang di atas, kita disuruh menuliskan hari besar agama yang dianut oleh Fitri, Maria, Christine, Komang, Mei, dan Melanie. Nah, kita lihat Fitri beragama Islam. Jadi hari besar agama Islam itu adalah Hari Raya Idul Fitri. Nah, salah satu saja kita tulis ya, contohnya. Lalu Christine beragama Kristen Protestan. Nah, Kristen Protestan itu hari besarnya hari Natal. Lalu Mei beragama Buddha. Nah, agama Buddha hari besarnya adalah hari Waisak. Maria beragama Katolik, hari besarnya hari Natal. Lalu Komang beragama Hindu, hari besarnya hari raya Nyepi, dan Melanie beragama Konghucu ya, hari besarnya tahun baru Imlek. Nah, sudah selesai kita tulis ya. Kalian tulisnya di buku tulis tematik saja. Nah, lalu di pembelajaran 5 halaman 64 ya, itu soal selanjutnya, tuliskan contoh hari besar agama yang kamu anut. Nah, jawab sesuai agama yang kamu anut ya. Misalnya, kalau kamu beragama Islam, nah tulis hari besar agama yang kamu anut. Misalnya Islam, hari besarnya hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, tahun baru Hijriah, dan Isra Mi'raj. Lalu kalau kamu beragama Katolik, nah hari besarnya hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Nah, kalau kamu beragama Kristen Protestan, kamu bisa tulis hari besarnya sama seperti hari raya Katolik. Nah, lalu jika kamu beragama Hindu, kamu tulis hari besar yang kamu anut itu hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pagarwesi. Nah, jika kamu beragama Buddha, kamu menulis hari besar agama kamu hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Nah, kemudian yang terakhir, jika kamu beragama Konghucu, kamu tulis tahun baru Imlek dan Cap Gome ya. Tuh, jawabnya sesuai agama yang kamu anut. Oke, selesai di muatan PPKN. Sekarang kita lanjut ke muatan Bahasa Indonesia KD 3.9. Nah, di pembelajaran 5 halaman 65 materinya kata sapaan dalam fabel. Kata sapaan sebelumnya kita sudah bahas juga ya, apa saja. Nah, kata sapaan digunakan saat berbicara langsung dengan teman atau orang lain. Kata sapaan dapat berupa panggilan nama diri, gelar kepangkatan, atau kata nama nyonya dan nona.
Kata sapaan yang baik akan membuat orang yang kita ajak bicara merasa dihargai. Di pembelajaran 6, halaman 66, membuat kalimat menggunakan kata sapaan. Nah, sudah dibahas di pembelajaran 5 tadi, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur orang lain saat berbicara langsung. Bisa dilihat kata sapaan terdiri atas beberapa bentuk, antara lain nama diri. Nah, nama diri itu nama seseorang seperti namamu. Misalnya, Lause memanggil Cherry ya. Cherry Natalia. Itu sapaan. Cherry. Nah, nama diri. Nah, itu nama sapaan. Lalu panggilan keluarga. Nah, panggilan keluarga ini kata yang biasa digunakan saat kamu memanggil anggota keluarga. Misalnya seperti bapak, ibu, kakak, dan adik. Contoh lainnya apa? Papa, mama, cece, koko, kakek, nenek ya. Nah, itu panggilan keluarga. Kemudian yang ketiga, nama gelar atau profesi seseorang, yaitu nama jabatan atau julukan yang dimiliki seseorang. Nah, seperti dokter, nyonya, tuan, dan nona. Ya, tuan itu untuk laki-laki, ya. Lalu nona itu untuk perempuan, ya. Dokter, kita panggil dokter itu misalnya nama dokternya Andi, pasti kita panggil. Nah, berarti kata sapaan untuk dokter itu dokter Andi. Nah, ya begitu. Lalu nama pelaku atau peserta. Nah, yaitu kata yang biasa digunakan untuk memanggil orang yang ikut dalam suatu kegiatan, seperti penonton dan pendengar. Misalnya, Lause panggil kalian juga satu kelas. Tachahau. Nah, itu kata sapaan juga, ya. Di pembelajaran 5 halaman 65 ada ayo berlatih ya, ada cuplikan fabel di sini. Mari kita baca. Di sebuah taman nasional, hiduplah sepasang orang utan bernama Ciki dan Ciko. Mereka adalah kakak beradik dengan Ciko sebagai kakaknya. Mereka hidup dengan rukun bersama hewan-hewan taman nasional lainnya, seperti Nara si kakak tua, Jini si jerapah, dan Kori si gajah. Mereka selalu bahu-membahu dalam mengerjakan berbagai pekerjaan. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Nah, yang pertama, kata sapaan apakah yang sesuai untuk cerita dalam fabel tersebut? Nah, yang fabel yang sudah kita baca tadi, kata sapaan apa yang sesuai untuk mereka yang ada di dalam fabel itu? Ya, Ciki dan Ciko, Nara, Jini, dan Kori ya. Karena sudah ada namanya, berarti kata sapaannya menggunakan nama ya. Lalu yang kedua, jelaskan kecocokan sapaan dengan tokohnya. Nah, jawabannya sepasang orang utan bernama Ciki dan Ciko. Sepasang orang utan ini adalah kecocokan sapaannya. Lalu Nara si kakak tua. Nah, Nara ini berarti dia sebagai burung kakak tua. Lalu Jini si jerapah. Nah, Jini ini berarti berperan sebagai jerapah. Lalu Kori si gajah. Kori berperan sebagai gajah ya. Lanjut ya. Nah, soal yang ketiga, tuliskan contoh kalimat dengan kata sapaan yang sudah kamu tentukan. Nah, kalimat disesuaikan dengan isi fabel. Nah, contoh kalimat dengan kata sapaan yang sudah kita tentukan di soal nomor 2 ya.
kita sesuaikan dengan isi fabel yang kita baca. Nah, jawabannya mereka adalah kakak beradik dengan Ciko sebagai kakaknya. Mereka hidup dengan rukun bersama hewan-hewan taman nasional lainnya seperti Nara si kakak tua, Jini si jerapah, dan Kori si gajah. Ini menceritakan orang utan, Ciki, dan Ciko. Di pembelajaran 6 masih ayo berlatih. Buatlah 3 kalimat menggunakan nama temanmu dan panggilan kepada gurumu. Setelah itu, tandailah kata sapaan yang telah kamu buat. Nah, kita disuruh membuat 3 kalimat menggunakan nama teman, lalu panggilan kepada guru ya. Siswa kelas 2D selalu piket kelas setiap hari karena sudah mempunyai jadwal. Karena hari ini adalah hari Senin, maka yang bertugas piket kelas adalah Beni, Lani, Siti, Edo, dan Made. Mereka saling bekerja sama membersihkan ruangan kelas. Setelah bel berbunyi dan semua masuk ke dalam kelas, ketua kelas melaporkan kegiatan piket kelas kepada Ibu Meli, wali kelas 2D. Nah, dari kalimat yang sudah Lause buat, mana yang menunjukkan kata sapaan? Ya, Beni, Lani, Siti, Edo, dan Made itu bisa dibuat kata sapaan. Kemudian panggilan kepada guru itu Ibu Meli, menggunakan kata ibu, berarti kata sapaannya ibu, nama ibunya Meli, nama wali kelasnya. Nah, lanjut nomor 2. Perhatikan kembali kalimat-kalimat yang telah kamu buat pada soal nomor 1. Buatlah sebuah percakapan menggunakan kalimat-kalimat tersebut. Nah, jawaban nomor 1 tadi kita buat menjadi sebuah percakapan. Siti, Lani, Edo, Made, ayo kita membersihkan kelas. Hari ini jadwal kita piket kelas. Lalu Lani menjawab, oh iya Beni, untung kamu ingatkan, hampir saja saya lupa. Lalu kata Edo, kalau begitu kita langsung bagi tugas saja. Beni menjawab, baik. Siti dan Lani menyapu ruangan kelas. Saya merapikan kursi dan meja. Edo membersihkan debu dengan kemoceng. Made menyiram tanaman ya. Lalu Lani, Siti, Edo, dan Made menjawab, baiklah Beni. Nah, setelah bel berbunyi dan masuk kelas, Beni memberitahu guru kelas bahwa petugas piket hari ini sudah melakukan tugasnya. Lapor Beni, pagi Ibu Meli, hari ini saya dan teman-teman yang mendapat tugas piket kelas sudah melakukan piket kelas. Lalu Ibu Meli menjawab, baik Beni, terima kasih sudah melakukan tugas dengan baik. Lalu Beni menjawab, sama-sama Bu. Nah, ini adalah percakapan yang kita buat dari jawaban nomor 1. Nah, selesai di muatan bahasa Indonesia, kita lanjut ke muatan matematika KD 3.7. Di pembelajaran 6 halaman 67 menyatakan pecahan dari sekumpulan objek. Pecahan dapat digunakan untuk menyatakan bagian dari sekelompok objek. Nah, kita lihat gambar. Di gambar ini ada 3 burung ya. Nah, 1 burung terbang dan 2 burungnya masih bertengger di pohon. Perhatikan contohnya. Banyak burung yang pergi dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Nah, 1 ini adalah pembilang, 3 ini adalah penyebut. 1 ini adalah burung yang pergi. 3 ini adalah jumlah burungnya ya. Nah, lanjut di pembelajaran 6 halaman 67 ada ayo berlatih. Tentukan pecahan dari sekumpulan objek. Nah, nomor 2,
banyak bunga yang layu dapat dinyatakan dengan pecahan. Coba kalian lihat, di sini ada berapa bunga? Ya, 2 bunga. Yang satunya masih segar, yang satunya layu. Soalnya banyak bunga yang layu dapat dinyatakan dengan pecahan. Yang layu ada berapa? 1. Jumlah bunganya ada berapa? 2. Jadi pecahannya 1/2. Lanjut nomor 3. Banyak telur yang pecah dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, kita lihat dulu berapa jumlah telurnya. Jumlah telurnya ada 3, ya. 3 dengan yang pecah. Nah, banyak telur yang pecah, yang pecahnya ada berapa? 1. Jadi pecahan ini adalah 1/3. Nah, lanjut soal nomor 4. Di sini ada berapa pensil? Kita hitung 1, 2, 3, dan 4. Nah, berarti penyebutnya ada 4. Lalu banyak pensil yang patah. Yang patah ada berapa? Ya, ada 1. Nah, jadi gambar ini menunjukkan pecahan 1/4. 1 itu untuk pembilang pensil yang patah, dan 4 itu penyebut banyak jumlah pensil. Oke. Nah, lanjut ke muatan SBDP KD 3.1. Membuat karya 3 dimensi. Nah, karya seni tersebut merupakan bentuk karya seni 3 dimensi. Nah, dilihat ini ya. Gentong. Gentong ini adalah karya seni 3 dimensi. Nah, karya 3 dimensi itu memiliki panjang, lebar, dan tingginya. Jadi kita dapat lihat dari segala sisi ya. Lihat dari belakang bisa, dari depan bisa, dari samping kanan bisa, dan kiri juga bisa, atas, bawah. Nah, contoh karya seni 3 dimensi lainnya itu ada patung. Nah, ini terbuat dari tanah liat ya. Nah, contoh karya seni 3 dimensi lainnya itu ada patung ya. Yang kedua itu relief atau ukiran-ukiran yang ada di dinding itu yang timbul ya. Nah, yang ketiga ada candi. Nah, yang keempat itu vas bunga. Dan yang kelima ada guci ya. Nah, ini beberapa contoh karya seni 3 dimensi. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Losa harap apa yang sudah Losa sampaikan dapat kalian pahami dan mengerti. Selalu semangat untuk menunggu video pembelajaran selanjutnya dari Kue Losa. Sheshe tacha, tacha cai chen. Bye bye.